Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Para leluhur mengisyaratkan bahwa adanya pemilihan bibit-bibit unggul. Manusia unggulan yang memiliki sifat dan karakter khusus, yaitu budi pekerti luhur, akhlak mulia, memiliki jiwa yang welas asih. Ketiga sifat di atas tidak dapat diraih dengan cara instan, apalagi hanya dalam sebuah ucapan. Pemilihan bibit-bibit unggul akan terjadi dalam beberapa tahap dan akan adanya tahapan semacam sortir manusia dengan berbagai cara. Dalam bait leluhur juga dijelaskan tentang musibah yang terjadi dan harus dihadapi, yaitu bencana alam dan musibah. Ada banyak manusia yang akan dimasuki roh, korban kekejaman di masa lalu yang menyebabkan mereka saling bunuh-membunuh antar saudara sendiri. Manusia tidak mudah untuk lolos dan terpilih sebagai bibit-bibit unggul. Tetap eling lan waspada adalah kuncinya, terpahami dan sangat manusiawi jika mitologi tentang Satrio Piningit ataupun Sri Kandi Piningit menjadi suatu fenomena yang banyak membuat cerita tersendiri. Banyak yang merasa bahwa dirinya sebagai Satrio atau Sri Kandi Piningit meski tanpa diucapkan. Semua itu sah-sah saja. Semua itu juga bagian dari sebuah skenario para leluhur. Tidak peduli seberapa lihai dalam bermain kata, tidak peduli seberapa lihai dalam bermain peran. Semua akan segera ditampakkan dalam kehidupan nyata. Ketika semua berbeda dengan yang sejati, maka pada saat itulah Demit berpesta pora dan merayakan kemenangannya. Mengambil jiwa-jiwa kelam dan membenamkannya dalam jurang paling dalam, itulah bagian dari pemilihan bibit unggul yang akan ditumbuhkan kembali di muka bumi sebagai generasi yang membawa cahaya. Yang sejati akan memiliki wangi dan cahaya sejati menyatu utuh di dalam diri sendiri. Ketika alam sudah berbahasa, namun hanya sedikit yang mampu menangkap makna isyaratnya. Getarannya halus mampu menghilangkan kesadaran di dalam diri. Semua yang nampak jadi terbolak-balik, hanya kisah diri yang dianggap paling benar. Alam sudah memberikan isyaratnya, alam sudah bercerita dan hanya waktu yang akan berbicara. Ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain. Mereka tidak akan punya tabiat, kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan akan menjadi santapan sehari-hari.
Kesucian dan tabiat baik perlahan-lahan akan merosot. Gairah dan nafsu menjadi pemuas hati di antara pria dan wanita. Wanita akan menjadi objek yang memikat hawa nafsu. Kebohongan akan digunakan untuk mencari nafkah. Orang-orang terpelajar kelihatan lucu dan aneh. Itu sebagian kalimat dalam kitab yang menggambarkan keadaan di zaman Kali Yuga. Pada zaman Kali Yuga orang-orang yang berbuat dosa akan bertambah berlipat-lipat. Kebajikan akan meredup dan berhenti berkembang. Semakin bertambahnya orang-orang berdosa. Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan petunjuknya kepada manusia pilihannya berupa hidayah dan ilham. Kedatangan hidayah tidak bisa ditentukan oleh waktu. Dan kedatangan ilham setelah dirinya mendapatkan hidayah, ilham akan datang pada setiap waktu dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan setan, setan akan memberikan petunjuknya kepada manusia. Yang di dalam dirinya tertanam banyak kepercayaan dan keyakinan. Kedatangannya lewat bisikan dan mimpi, kedatangannya bisa diprediksi dalam memberikan petunjuknya. Siapa yang bertawakal dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah pasti Tuhan akan selalu melindungimu, mengasihimu, menyayangimu. Sesungguhnya Tuhan Sang Pencipta kehidupan itu tidak pernah merayu, menggoda ataupun memberikan bisikan, tidak menunjukkan suatu perwujudan, mendatangi ke dalam mimpi, dan tidak menyamar dalam bentuk apapun, tidak menyampaikan suatu kalimat dalam arahan petunjuk. Namun memberi hidayah sebuah ilham tentang kesadaran hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.